وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Akhirat itu tanpa batas, tapi sedikit sekali orang yang mau memperebutkannya. Allah memberikan seberapapun yang kalian mau, seberapapun yang kita inginkan, dan berlipat-lipat daripada itu Allah berikan kepada kita. Tapi berapa orang yang mau bersaing, berapa orang yang mau berlomba-lomba. Kemudian Allah bukakan hijabnya, ketika itu dia melihat Allah SWT. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada ahli surga ketika mereka melihat Allah SWT. Alhamdulillahilladzi allamana al-bayan wa anzala alaina al-Qur'an wa ja'alana min ibadihi alladhina istafahum littiba'i sayyidil anam sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita kembali dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka syukur itu sendiri adalah nikmat. Jadi ketika kita diberikan kemampuan untuk bersyukur, itu syukur itu sendiri adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian kita bersyukur lagi, berarti nikmat lagi. Maka kita ini enggak pernah lepas daripada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, setiap kebaikan kita dapat syukuri, maka sesungguhnya itu sebenarnya adalah hutang. Makanya Imam Ibnu Athaillah Sekandari di dalam salah satu pesan hikmahnya mengatakan, cukuplah bagi seorang yang beribadah itu, bagi seorang yang melakukan kebaikan itu, cukuplah bagi mereka itu balasan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perkenannya bagi mereka untuk melakukan amalan tersebut. Jadi ketika kita melakukan sebuah amal, itu adalah nikmat yang sebagai balasan terhadap niat baik kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pagi ini kita mencoba untuk keluar sejenak dari dunia. Kita sampai kepada ayat di dalam surat Yusuf ayat 56. Di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang balasan dunia yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kan kemarin dia sudah keluar dari penjara setelah dia mentakwilkan mimpi raja, di mana bahwa mereka diminta atau takdir ke depan itu disampaikan oleh Nabi Yusuf akan terjadi masa paceklik 7 tahun, masa subur 7 tahun yang ditanam sedikit hasilnya banyak. Kemudian datang masa paceklik 7 tahun yang memakan semua yang mereka sudah simpan selama ini, selama 7 tahun sebelumnya. Dan kemudian datanglah masa 1 tahun di mana pada tahun yang ke-15 sisa-sisa yang lama itu masih ada, ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah kirimkan kepada mereka. Sehingga pada saat itu mereka bisa membuat asir, membuat jus atau mengawetkan makanan itu pada tahun ke-15. Nah, ketika raja mendapatkan informasi tentang takwil mimpinya itu, maka raja memanggil Nabi Yusuf dan mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sebelum dikeluarkan, Nabi Yusuf alaihissalam ingin membersihkan namanya. Jadi memang adalah hak bagi setiap orang untuk membersihkan namanya. Karena memang di dalam agama kita ini ada 5 perkara yang dijamin, kan hak asasi manusia sebelum disepakati oleh PBB, Islam itu sudah menjamin. Yang pertama adalah hak beragama. Makanya di dalam Islam ada prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah pemaksaan seseorang terhadap agama. Misalkan kita lihat ada orang yang non muslim, kita suruh dia masuk Islam. Kalau enggak, kamu
enggak dikasih makan, kamu begini, itu namanya fitnah. Itu perangi mereka yang melakukan itu sampai tidak ada fitnah. Kalau sudah tidak terjadi lagi apa itu yang namanya fitnah, maka setiap orang berhak untuk menentukan agamanya masing-masing. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, beriman. Siapa yang ingin kafir, kafir. Jadi dari dulu sudah dijelaskan di dalam agama kita. Jadi ini hak yang pertama. Hak yang kedua, hak nyawa. Maka Allah haramkan kepada setiap orang untuk membunuh. Jadi yang yang terjadi, yang kita lihat itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Ketika ada seseorang membunuh nyawa yang lainnya secara tidak benar, apalagi nyawa itu adalah nyawa seorang muslim, maka kalau disengaja, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Ini azab bagi orang yang berani membunuh jiwa atau membunuh nyawa seorang muslim. Istilahnya menghilangkan nyawa seorang muslim. Kata Allah SWT, barang siapa yang dengan sengaja membunuh seorang muslim, seorang mukmin, maka fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Jadi pertama itu jahannam. Jahannam itu artinya orang kafir dijelaskan dijelaskan dulu perbuatan mereka, kejahatan mereka dan segala macamnya, barulah terakhir disebut jahannam. Sedangkan untuk orang yang membunuh nyawa seorang muslim atau membunuh seorang mukmin, maka langsung Allah katakan fajazaohu jahannam. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, sama dengan orang kafir, dengan orang musyrik. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Sudah neraka jahanam, Allah murka, wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Ini kalau sudah kena laknat itu enggak akan lagi kena dengan rahmat Allah selama-lamanya. Karena yang namanya laknat itu artinya adalah al-ib'ad min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya enggak ada kesempatan untuk mendekat. Kalau sudah dilaknat itu berarti sudah tidak ada jalan lagi untuk menuju Allah gitu. Nah, ini ganjaran bagi orang-orang yang mencoba untuk membunuh seorang mukmin secara tidak benar. Bahkan kalau seandainya ada seorang mukmin membunuh secara tidak sengaja, Allah jelaskan, wa makana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidaklah boleh seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lainnya kecuali hanya ketika tersalah, tiba-tiba nabrak, ngantuk misalkan nabrak, mati. Ganjarannya apa? Ganjarannya kata Allah SWT, dia harus memerdekakan seorang budak dan membayar diat kepada ahli warisnya. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Itu kalau tersalah. Kalau disengaja di dunia dia mungkin nggak dibunuh pun dia di dunia. Kalau misalkan kedapatan dibunuh, itu di akhirat dia nggak akan selesai. Kalau disengaja. Tapi kalau yang tersalah ini saja, dia ketika dia membunuh, maka pertama dia harus memerdekakan budak. Budak mau dicari kemana? Kemana budak mau dicari sekarang? Oke, misalkan dia dapat gitu, maka bayar diat. Jadi bukan hanya satu, memerdekakan budak, bayar diat. Masa kalau untuk laskar FA itu gimana? Ya itu termasuk, dia kan mukmin. Apa alasannya? Apa alasannya dia dibunuh gitu? Apa alasan dia dibunuh? Kalau sebagai warga negara di negeri yang ada undang-undang, maka terapkan undang-undang. Apa yang berlaku di dalam negara tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku. Jadi saya rasa itu sudah sangat-sangat jelas. Jadi ini yang tersalah saja ganjarannya seperti itu. Tidak dimaafkan oleh ahli waris, maka yang 100 ekor unta tadi akan tetap menjadi tanggungan daripada pembunuh ini, menjadi hutang bagi dia. Jadi ini tidak sembarangan. Ini yang kedua, yang dijamin oleh agama kita. Yang pertama adalah kebebasan beragama, kedua adalah nyawa. Yang ketiga, yang dijamin juga oleh
agama kita ini adalah akal. Makanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum khamar supaya akal kita ini enggak ngaco ya. Supaya akal kita ini tetap lurus, tetap terjaga. Kepada kita diberikan al-bayan, penjelasan. Kemudian kepada kita diperintahkan untuk tabayun terhadap segala sesuatu supaya informasi yang membentuk pola pikir masyarakat itu tidaklah berupa informasi yang salah. Karena nanti akan memberikan kesimpang siuran informasi, maka kita diharamkan untuk menyebarkan fitnah, hoax dan kebohongan dan segala macamnya supaya akal kita terjaga. Supaya informasi di tengah masyarakat itu terjaga. Kemudian kita juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kehormatan. Jadi kehormatan kita tidak boleh dicaci. Kita tidak boleh dihina, kita tidak boleh digibahkan sampai segitunya. Sebelum PBB menjelaskan tentang hak asasi manusia yang sampai sekarang orang barat yang katanya sangat humanis, tapi ketika berbicara tentang masalah hak asasi orang lain mereka tidak bisa humanis. Bahkan kadang-kadang orang barat itu lebih sayang binatang daripada manusia. Kalau kita lihat para tentara-tentara mereka ataupun politisi-politisi mereka yang menghabiskan dana triliunan dolar untuk menghancurkan umat manusia ini, itu mereka di rumah punya anjing yang mereka sayangi, yang punya akrab, punya kucing, punya macam-macam mereka. Tapi sama manusia nggak sayang. Nah, Israel di situ kan anjing-anjing dipelihara, ya kan memang sebangsa barangkali ya, sebangsa sama hewan gitu. Jadi kehormatan kita dijaga, dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia ingin membebaskan nama dia, dia ingin menjaga kehormatan nama dia, dan itu adalah hak setiap orang. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikeluarkan, ketika memang dia ketika itu sudah akan dinaikkan derajatnya di dunia oleh Allah SWT, dia ingin nama dia dibersihkan dulu. Jadi tidak wajar dan tidak patut kita tawadhu, udahlah lepaskan aja lah. Nanti suatu saat sejarah akan membuktikan, enggak. Hukum ketika sudah diberlakukan maka dia harus dijalankan. Nah, kemudian yang juga dijaga oleh agama kita adalah nasab. Nasab itu artinya setiap orang itu jelas bernasab kepada siapa. Seorang anak dilarang untuk bernasab kecuali kepada bapaknya. Ada seorang anak dia nggak suka sama bapaknya kurang ajar, bapaknya ini bikin malu keluarga, maka dia lupakan nama bapaknya, dia kemudian menjadi atau membangsakan diri dia kepada orang lain. Saya anaknya si fulan, dan itu banyak. Sebagian anak-anak ada yang melakukan itu. Dan itu dilarang. Di samping itu juga diharamkan bagi kita untuk merusak nasab dalam bentuk misalkan pemerkosaan, perzinahan. Kalau seorang anak lahir nasabnya nggak jelas, itu kejahatan. Maka diharamkanlah zina untuk menjaga nasab ini. Maka 5 hak asasi ini dijaga oleh Allah, dijaga oleh agama kita sejak 14 abad yang lalu sebelum PBB, setelah perang yang berkelanjutan, setelah mati sekian juta manusia, barulah mereka punya kesepakatan seperti itu. Islam sudah menjelaskan, karena Islam ini adalah fitrah yang diturunkan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dia selamat, dia bebaskan nama dia, istilahnya dia clearkan nama dia. Setelah di-clearkan nama dia, raja berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Dan raja berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mari kamu ke sini. Dan dia ingin dapatkan, atau raja ini ingin berbicara secara 4 mata dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ketika Nabi Yusuf bertemu 4 mata dengan raja, maka raja mengatakan, wahai Yusuf, saat ini engkau mendapatkan posisi yang tinggi di tengah kami. Makinun amin. Artinya makin itu betul-betul eksis dia, betul-betul istilahnya punya kuku gitu. Tertancap kekuasaan dia, terserah kamu mau apa aja. Amin, dan dipercaya.
diberikan amanah. Pokoknya sekarang urusan ini sudah saya serahkan kepada kamu. Dari penjara, kemudian tiba-tiba langsung dijadikan sebagai pejabat yang diberikan amanah yang super berat, yang diberikan kepercayaan dan posisi yang sangat tinggi. Alangkah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah segala sesuatu. Begitu mudahnya. Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya tinggal di istana, masuk penjara. Tanpa alasan, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tiba-tiba masuk penjara. Sekarang dari penjara setelah sekian tahun lamanya, hanya dalam hitungan sesaat saja, tiba-tiba berubah menjadi bendaharawan atau menjadi perdana menteri di Mesir. Orang yang paling berpengaruh setelah raja, bahkan ketika dia naik, dialah yang lebih berpengaruh daripada raja. Karena raja hanya sebagai simbol saja, dia menguasai segala sesuatu. Alangkah mudahnya bagi Allah untuk membalikkan sesuatu. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, jadikan aku ala khazainil ardi. Jadikan aku sebagai, kalau sebagian ulama dan penerjemah Al-Quran menerjemahkan ala khazainil ardi ini artinya sebagai bendaharawan. Kalau kita bawakan ke dalam bendaharawan, istilah yang kita gunakan saat ini, maka nggak cocok. Kalau bendahara biasanya apa? Tekan catat lah ya. Ini masuk apa, keluar apa. Kan itu bendahara kan. Perlu tanda tangan. Enggak. Nabi Yusuf itu diberikan kekuasaan. Terserah dia mau ngapain di Mesir ketika itu. Makanya lebih cocok itu sebenarnya Perdana Menteri. Perdana Menteri benar. Ya Pak. Pak Adi dia. Oh Nabi Yusuf kita punya ya. Miniatur. Jadi dia diberikan kewenangan untuk melakukan apa saja ala khazainil ardi, tentang yang berkaitan dengan kekayaan yang ada di Mesir ketika itu. Coba bayangkan, dari seorang napi, mantan narapidana, residivis, kalau itu kan pelaku kejahatan, dia enggak, dia korban politik. Korban politik ya, sekarang banyak ya. Kemudian tiba-tiba langsung jadi Perdana Menteri. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku hafiz alim. Aku bisa menjaga dan aku juga tahu. Jadi ini syaratnya. Bisa menjaga artinya dia punya sifat amanah, jujur. Amanah, jujur dan bisa diandalkan. Kemudian alim, dia mengetahui. Jadi walaupun dia jujur, walaupun dia soleh, walaupun dia baik, kata-katanya bagus, tapi kalau dianya bodoh, ya jangan diberikan kepercayaan. Apalagi kalau kedua-duanya sudahlah tidak amanah, bodoh pula kan, diatur aja sama orang. Nah, itu musibah itu. Musibah itu. Menteri Sosial. Jangan diperlurus, Pak. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan demikianlah kata Allah, makkanna li Yusufa fil ardi. Kami tempatkan, kami kokohkan posisi Yusuf di atas bumi. Nah, demikianlah kata Allah. Jadi ini atas skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita diciptakan, garis hidup kita itu sudah ada di sisi Allah. Istilahnya kalau kita buat sesuatu, mereka itu kan kalau kayak misalkan HP ini, mereka sudah punya gambaran ini usianya sampai sekian, ini kalau ini yang dilakukan maka ini akan terjadi. Mereka sudah punya arah-arahannya, sudah punya gambaran umumnya. Itu manusia ya, walaupun tidak sempurna bisa mereka menggambarkan, tapi Allah SWT dia bisa, dan dia punya ilmu yang ilmu itu adalah azali. Sejak zaman dahulu, sejak sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu garis hidup kita, dan dia yang telah menggariskan skenario perjalanan takdir kehidupan kita di dunia ini. Maka Allah mengatakan, demikianlah kami kokohkan, kami tempatkan Yusuf fil ardi, di muka bumi ini, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia memilih di mana tempat yang dia mau. Ya tadi kan dia tinggal mengatakan, jadikan saya sebagai Perdana Menteri. Enak sekali, kita capek-capek pemilu, udah capek-capek pemilu di kiburan lagi.
katanya menang malah kalah, atau sebaliknya, atau perang dulu gitu. Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah berkehendak nggak perlu pakai muslihat, nggak perlu pakai tipu daya, nggak perlu ngantar-ngantar sajadah ke musola, ke masjid gitu. Tiba-tiba udah jadi perdana menteri ketika Allah berkehendak. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dia berikan kekuasaan siapa yang dia mau dan dia cabut dari siapa saja yang dia mau. Nusibu bi rahmatina man nasha. Dan kami jadi dari kata-kata asaba yusibu, termasuk musibah itu. Musibah itu sebenarnya nikmat itu adalah musibah. Kita memahami musibah itu adalah bencana, sesuatu menyakitkan, sesuatu mengecewakan. Karena Allah mengatakan di sini nusibu, artinya kami timpakan kepada dia. Artinya kebaikan yang kita dapatkan ini juga adalah sesuatu yang Allah timpakan kepada kita. Kalau kita renungkan apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita akan mengakui bahwa sebenarnya kalau bukan karena kasih sayang Allah, kok saya bisa jadi pejabat ya? Kira-kira kenapa? Mungkin karena ketika itu lagi ada kosong jabatan, ketika itu mungkin nggak ada yang jelas, jadi saya masuk. Ketika itu rezimnya lagi bagus, maka siapa saja bisa bersaing. Kenapa saya bisa punya usaha begini ya? Kenapa saya bisa begitu ya? Kalau seandainya Allah dari dulu misalkan, ketika kita mau merintis pekerjaan kita atau meniti karir kita, tiba-tiba Allah berikan kepada kita musibah sebagaimana Allah berikan kepada yang lain, musibah yang tidak kita sukai. Tiba-tiba jatuh, pingsan, atau jatuh sakit, lumpuh misalkan. Akankah kita masih seperti ini? Pasti tidak. Artinya apa? Artinya apapun yang kita dapatkan ini adalah isobah dari Allah. Allah memberikan kepada kita. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dengan tenangnya dia mengatakan, aku sangat tenang. Kenapa? Alimtu anna rizqi la yakhudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku yakin bahwa rizkiku enggak akan pindah ke yang lain. Kalau Allah tetapkan untukku, maka itu akan sampai kepadaku. Apapun yang dilakukan oleh orang lain enggak akan bisa mereka mencegah rizki itu sampai kepadaku. Dan apa yang menjadi rizki orang lain tidak akan pernah berpindah sama sekali kepadaku, karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nggak perlu ada iri, nggak perlu ada dengki. Kita hanya diminta untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada yang lain, maka kalau kita lihat, kita suka, maka doakan keberkahan untuk dia. Doakan keberkahan untuk dia. Itu harus kita lakukan karena semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Fajr Allah SWT mengatakan tentang sifat buruk manusia ini. Jadi ada sifat buruk manusia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia kata Allah apabila dimuliakan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dibanyakkan hartanya, dibahagiakan keluarganya, kemudian ketika itu mereka mengatakan, oh Tuhanku telah memuliakan aku. Oh, ini orang terpandang, pasti ahli surga. Belum tentu. Wa amma idza mabtalahu, dan sebaliknya apabila Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu, dan Allah sempitkan rezekinya. Makannya cukup hanya sekali saja, untuk makan besok belum tahu. Ketika itu dia merasa betul-betul sudah dihinakan oleh Allah. Bukan, kata Allah. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Jadi ketika dunia ini yang diberikan kelapangan merasa dia mulia, yang diberikan kesusahan dia merasa telah dihinakan, semuanya larut di dalam perasaan, semuanya larut di dalam pola pikir, pandangan yang salah seperti ini, sampai mereka mati dan sampai mereka kembali kepada Allah SWT. Ketika itu barulah mereka sadar. Dan ketika mereka sadar itu, fa anna lahu dzikra. Apalagi gunanya kesadaran ketika itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi guna kesadaran. Mau beribadah lagi, ya Allah kalau kembalikan ke dunia saya akan sabar dengan ujian ini, ya Allah saya akan sabar, saya enggak akan mengutuk-ngutuk lagi. Udah terlambat.
Sebaliknya bagi yang diberikan kelapangan, ya Allah kalau saya kembali ke dunia saya akan bersedekah, saya akan begini, melakukan ini, melakukan itu. Gak ada lagi gunanya. Maka sebelum itu terjadi, Allah ingatkan kita. Jadi semuanya itu adalah nusibu bi rahmatina man nasya. Kami timpakan rahmat kami kepada siapa yang kami mau. Dan dalam hal ini diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan sungguh kata Allah, kami tidaklah menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, yang diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu berganjaran dunia. Ganjaran dunia dia dapatkan, ganjaran akhirat itu kata Allah SWT, wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ganjaran akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka itu lagi bertakwa kata Allah SWT. Ini kita nanti akan berhenti di situ di ayat yang ke-57. Nanti kita akan bicara tentang gambaran balasan yang di akhirat itu seperti apa sih, supaya kita tahu kenapa Allah berikan kerajaan, kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu masih Allah komentari wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Setelah diberikan kerajaan, kekuasaan, singgasana, pokoknya semua diberikan kepada Nabi Yusuf di dunia, tapi setelah itu Allah masih mengatakan ganjaran akhirat lebih baik. Artinya yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di dunia ini nggak ada apa-apanya. Yang akhirat lebih baik. Padahal yang selama ini kita habiskan usia, kita habiskan tenaga, kita habiskan pikiran untuk mencapai dunia itu, tapi kata Allah yang akhirat lebih baik. Akhirat ternyata jauh lebih baik. Ini coba bayangkan, apalagi kalau kita punya rumah cuma satu, punya mobil cuma satu, punya apa lagi? Cuma dikit-dikit. Habis itu kita mengabaikan akhirat kita. Habis itu kita tinggalkan sesuatu yang lebih baik daripada kerajaan dunia. Kalau di dunia ini Bapak Ibu, misalkan ada satu air di sini, yang ada cuma satu air aja, nggak usah kekuasaan. Kalau kekuasaan udah jelas kita lihat, yang membunuh, yang segala macam yang kita lihat. Air saja, misalkan kita lagi kurang air, yang ada air cuma satu aja. Dan kita semua ingin air. Pasti semua kita ingin mendapatkan kita yang memiliki air itu. Kita berpikir bagaimana air ini untuk saya. Ketika air itu cuma ada itu. Itulah sifat dunia. Cuma ini masalah air yang sedikit aja. Masalah air saja. Begitu kita berebutnya. Itu urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang itu tanpa batas. Kalau air ini kan ada batasnya. Akhirat itu tanpa batas, tapi sedikit sekali orang yang mau memperebutkannya. Allah memberikan seberapapun yang kalian mau, seberapapun yang kita inginkan, dan berlipat-lipat daripada itu Allah berikan kepada kita. Tapi berapa orang yang mau bersaing? Berapa orang yang mau berlomba-lomba? Mereka malah sibuk untuk mencari air yang sedikit ini, yang sifatnya sementara, yang sifatnya fana, dan mereka tinggalkan sesuatu yang baqa, sesuatu yang kekal abadi. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini dalam hadis qudsi, bahwa sesungguhnya kalian, kata Allah SWT, insakum wa jinnakum, kalau seandainya insu, manusia dari kalian, jin dari kalian, berkumpul semuanya di sebuah padang, semuanya, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam atau dari jin pertama diciptakan, semuanya berkumpul, kemudian mereka meminta kepada Allah dengan permintaan yang maksimal. Kalau minta kepada Tuhan pasti maksimal, kan? Pasti maksimal. Masa minta, ya Allah berikan aku, kalau seandainya diberikan antara HP yang harganya 1 juta, kemudian ada opsi lain 100 juta, pasti kita minta 100 juta kan? Pasti maksimal. Kalau cuma bisa minta, kalau usaha dulu kita pilih yang paling ringan kerjanya. Tapi kalau seandainya cuma tinggal minta, ya mendingan minta yang paling bagus. Kata Allah SWT, kalau seandainya jin, manusia, seluruh makhluk berkumpul di sebuah padang, meminta dengan permintaan apa saja mereka minta, kemudian setiap dari mereka itu Allah berikan apa yang mereka minta. Fama naqasa dzalika mimma 'indi syai'an illa kama yanqusu al-bahru idza udkhila al-bikhyar. Semua itu ketika saya berikan kepada kalian tidaklah akan mengurangi
apa yang ada padaku kecuali seperti jarum ketika dicelupkan ke dalam laut, kemudian seberapa yang terbawa oleh jarum itu. Tapi ternyata yang kita perebutkan, yang kita mati-matian itu adalah sesuatu yang terbawa oleh jarum ini sekarang. Yang luas itu kita tinggalkan. Maka di sini Allah SWT mengatakan, wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ganjaran akhirat lebih baik, dan luar biasanya ganjaran akhirat ini. Ini tidak bisa dikapling oleh kita saat ini. Artinya harus orang kaya. Kalau untuk mendapatkan surga harus kaya dulu. Bisa bersedekah belum tentu. Bisa jadi orang miskin itu berjalan ke surganya sambil berlari, kita sambil merangkak. Sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, innahu yadkhulul jannata habwan. Dia masuk ke dalam surga itu dalam kondisi merangkak, kaya raya. Jadi tidak bisa tidak bisa dibatasi oleh kita. Tidak bisa dimonopoli oleh kita. Yang paling miskin, yang paling susah itu kesempatannya sama dengan yang paling kaya, yang paling lapang kehidupannya. Kesempatannya sama. Bahkan kalau tidak hati-hati, maka yang paling miskin ini bisa 500 tahun lebih cepat daripada yang kaya raya itu. Sebagaimana kata Rasulullah, orang miskin itu nanti masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Salah satu keistimewaan akhirat. Makanya orang yang mengejar akhirat itu nggak akan pernah susah hidup dia. Walaupun nampak oleh kita dia susah, tapi hati dia tidak akan pernah susah karena dia tidak melihat dunia gitu. Maka ini yang kita yang harus kita perhatikan antara balasan dunia dan balasan akhirat. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, di dunia ini mungkin kita dibalas bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dengan balasan dunia, tapi pada saat yang sama balasan dunia itu adalah ujian. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah diberikan kekuasaan yang tidak akan pernah Allah berikan kepada siapapun. Tapi ketika melihat kekuasaannya itu, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah bagian daripada karunia Tuhanku untuk melihat apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Jadi dunia ini tetaplah dia sebagai ujian, walaupun saat itu dia adalah sebagai balasan. Gitu. Ini sudah pernah kita sampaikan kemarin. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah SWT, sekilas tentang bagaimana sih ganjaran akhirat itu. Surga sebagai ganjaran di akhirat. Di dalam surah Ali Imran Allah SWT mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini saya suka dengan ayat ini. Saya suka dengan semua ayat Al-Qur'an, tapi ayat ini suka saya untuk mengingat-ingatkan. Kita kadang-kadang, dan seharusnya memang kita ini patut bersyukur ketika Allah berikan kepada kita berbagai macam ujian. Kita patut bersyukur ketika Allah berikan kepada kita masalah, berikan kepada kita cobaan, berikan kepada kita berbagai macam hal yang buat kita sedih, yang buat kita tidak nyaman di dunia, supaya kita ingat akan akhirat. Coba bayangkan kalau seandainya hidup kita lapang terus, mudah terus, mungkin bisa kita seperti Fir'aun. Katanya Fir'aun itu ratusan tahun hidupnya nggak pernah sakit. Itu juga katanya, kata sebagian mufassirin, itu juga mungkin yang membuat dia tuh sampai mengaku sebagai Tuhan. Terlalu lapang, terlalu enak hidup dia. Maka ketika Allah berikan kepada kita masalah, diberikan kepada kita ujian, maka kita perlu bersyukur. Ketemu teman yang membuat kita selalu jengkel, diam-diam doakan dia, ya Allah terima kasih Engkau telah mengirimkan dia kepada aku, mengajarkan aku tentang makna kesabaran. Selama ini kan kita berbicara tentang sabar masalah teori aja kan. Kebanyakan kita itu teori. Kita berbicara tentang masalah syukur, kebanyakan teori. Makanya Rasulullah tuh di dalam doa beliau, supaya segala sesuatu tidak hanya menjadi teori, Rasulullah tuh bahkan sampai berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Engkau berikan kepadaku melakukan tindakan kebaikan, menjauhi keburukan,
dan juga mencintai orang-orang miskin. Maka supaya kita tahu makna kesabaran, supaya kita tahu makna kesyukuran, sering-seringlah menjumpai, berteman, bergaul dengan orang-orang yang miskin. Di situ kita akan melihat, oh ternyata saya ini selama ini kita mengeluh, ternyata saya nggak sabar ya. Ternyata mereka ini kehidupan mereka kurang, kehidupan mereka amburadul. Ternyata mereka bisa tersenyum, bisa bermain, bisa bersyukur. Itu kita tahu bahwa ternyata kita belum sabar. Ketika kita memberikan sesuatu, misalkan ada orang yang betul-betul susah, kita berikan kepada dia sesuatu, tiba-tiba menetes air mata dia, terima kasih banyak Pak, sudah 2 hari saya nggak makan. Nah, ini kan salah satu bentuk kesyukuran. Saat itu kita sadar, ternyata saya selama ini nggak bersyukur. Kita hanya tahu teori, tapi prakteknya kita nggak tahu. Maka Rasulullah sampai memohon kepada Allah SWT, ditanamkan ke dalam hati dia hubbal masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Karena memang orang miskin ini cenderung di dalam hati setiap orang ini, orang itu cenderung cinta kepada orang kaya, cinta kepada orang kaya, kepada para pejabat. Kepada orang miskin suka lihat pakaian, aduh jijik, lihat ininya kotor, jadi nggak suka. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar rasa-rasa seperti itu tidak ada dalam hati beliau, tapi justru yang belum minta kepada Allah ditanamkan kecintaan kepada orang-orang seperti ini. Dengan mereka itulah kita bisa praktekkan segala teori-teori yang diajarkan dalam agama kita ini. Maka luar biasa. Makanya kita ketika diberikan masalah oleh Allah SWT, ketika diberikan kekurangan, kita patut bersyukur. Karena dengan itu di samping pahala, di situ juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat di dalam surah Al-Imran. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dia adalah orang yang telah menang. Jadi yang menang itu bukan menang misalkan kita menjagokan sebulan, tidak menjagokan yang lain. Menurut kita enggak sesuai dengan apa yang kita yakini. Menang kita, itu belum kemenangan. Itu belum kemenangan. Kemenangan itu adalah ketika kita kembali kepada Allah, diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Itu baru kemenangan. Wa mal hayatud dunya, kata Allah, illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Sudah sering enggak kita ditipu oleh dunia, Pak? Sering sekali, Pak ya. Sering sekali. Melalui kawan, melalui keluarga, melalui siapa, sering kita ditipu oleh dunia. Tapi walaupun kita sering ditipu oleh dunia, tapi kita masih juga mencintai dunia ini. Ya kan? Kita sering ditipu, disakiti, dibikin jengkel oleh dunia, tapi kok kita masih sayang juga sama dunia ini. Ini kan pelajaran bagi kita. Nah, tapi itulah hadirnya. Maka Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan tapi menipu. Nah, kesenangan menipu. Yang hakikat itu nanti yang harus kita kejar itu adalah yang akhirat itu. Makanya di dalam surah Al-Mutaffifin yang sering dibaca oleh Sulhi dengan Pak Ustadz Irwan, biasanya beliau suka baca surah Al-Mutaffifin. Di situ ada ayat yang patut kita ulang-ulang. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Nah, kemudian innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Orang-orang ahli surga itu nanti mereka betul-betul dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan. Jadi mereka itu santai. Sekarang ini orang-orang kafir itu banyak yang kalau udah musim panas itu di dipan-dipan gitu. Tapi dipan ahli surga dengan dibandingkan seperti itu jauh gitu. Orang ahli surga itu nanti mereka akan berada di atas dipan-dipan, alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kalian melihat di wajah-wajah mereka nadratan na'im, keceriaan, kecerahan, nikmat. Jadi bukan hanya basasah, bukan hanya wajah yang cerah ceria, bukan, tapi ada nadrah, bercahaya, saking
bahagianya mereka, wajah mereka itu bercahaya. Nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberikan hidangan minuman oleh Allah SWT dari rahiqin makhtum, dari saripati yang telah dicap oleh Allah SWT, khusus dari Allah SWT. Dalam surah Al-Insan, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin, dan dikelilingkan kepada mereka. Jadi mereka itu punya pembantu-pembantu. Jadi setiap ahli surga itu nanti akan jadi raja. Setiap ahli surga itu akan jadi raja. Maka ketika ada orang mengatakan, ahli surga ini kejarlah 72 bidadari kan sudah menanti kalian, itu kan mereka yang tertutup mata hatinya. Kita ini semua akan jadi raja. Bayangkan kalau kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, cuman sayangnya memang kita jarang membahas masa-masa itu. Jadi dunia ini sudah membuat kita tuh gelap gitu. Sudah gelap mata dengan dunia. Jadi mereka tuh nanti akan jadi raja. Makanya di antara ciri khas raja itu kan mereka punya dayang-dayang, mereka punya pembantu. Yang perempuan juga demikian, mereka akan dikawinkan dengan siapa saja yang membuat mereka ridho. Jadi nggak usah cemburunya sekarang, surganya nanti. Kadang-kadang ibu-ibu ini lain pula kan. Kalau laki-laki ada bidadari, terus kami gimana dong? Allah akan kawinkan dengan siapa yang paling membuat dia ridho. Kan di dalam surat Al-Bayyinah, apa kata Allah SWT di akhir surat Al-Bayyinah? Ayo Pak Imam. Di akhir surat Al-Bayyinah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu'an. Di sini nih yang saya ingin garis bawahi, Allah ridho pada mereka, wa radu'an, mereka pun ridho kepada Allah. Ridho itu di atas puas, Bapak Ibu. Ridho itu bukan kalau kita, kamu ridho nggak? Ya nggak, saya ridho, udah pergi lah. Padahal dalam hati ngedumel kan. Ridho ya, iya saya rela pergi nggak apa-apa. Tapi nggak rela gitu. Tapi kalau ridho dalam Al-Quran itu artinya adalah puas, nggak mau lagi gitu. Udah cukup pokoknya. Kalau apa ya? Seseorang itu ya nggak bisa digambarkan dengan dunia lah. Mohon maaf apa saja, mohon maaf jima misalkan nikmat, sebentar habis itu minta lagi. Makan rasa-rasanya enak gitu. Kita kejar makan banyak sampai kenyang, habis itu besoknya mau lagi. Kita enggak. Artinya kita ini ya sekedar enaknya saja kita dapat di dunia, tapi ridho belum tentu. Dan nggak akan memberikan dunia ini nggak akan menjanjikan kepada kita kepuasan. Bukankah Rasulullah mengatakan kalau seandainya anak Adam itu diberikan satu wadi, satu lembah punya dia semua, Freeport punya dia semua, dia ngambil Freeport, habis itu di negara lain dia capok lagi kan, dia ambil lagi tempat yang lain. Freeport itu ada di mana-mana kan, bukan hanya di Indonesia aja. Nah itulah gambaran tentang dunia, nggak akan memberikan kepuasan. Tapi kalau di surga nanti Allah SWT memberikan nikmat tanpa batas kepada mereka yang membuat mereka itu betul-betul puas. Nah, jadi digambarkan dalam sebuah hadis, saking puasnya ahli surga ketika itu Allah SWT sampai memancing. Jadi kalau ketika mereka sudah masuk dalam surga, Allah mengatakan kepada si hamba yang ahli surga ini, hambaku minta apa yang kamu mau lagi. Padahal Allah sudah memberikan kepada mereka mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Semua yang yang sudah nampak oleh mata berarti mereka sudah diberikan. Apa saja, lahum fiha ma yashtahun wa lahum fiha ma yad'un. Apa saja mereka ingin, apa saja mereka sebut, tinggal sebut saja di surga itu. Dan ketika mereka sudah mendapatkan semua yang mereka sebut, semua yang mereka inginkan, kemudian Allah berikan juga kepada mereka sesuatu yang enggak pernah terlintas oleh pikiran mereka, enggak pernah terdengar oleh telinga mereka, enggak pernah terlihat oleh mata mereka, sudah Allah berikan semua. Terus kira-kira kalau kita sudah diberikan itu semua, masih berharap lagi nggak? Semua yang kita nampak dulu pingin Mercedes di dunia, nanti di akhirat diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih bagus daripada itu. Dulu pingin ini di dunia, Allah berikan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada itu. Bahkan Allah berikan kepada kita yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Maka ketika itu semua mereka sudah merasakan puas. Ya Rabb, kami sudah tidak tahu lagi minta apa.
Gak kebayang, artinya pikiran kita untuk meminta nikmat kepada Allah itu gak kebayang kita meminta apa gitu. Maka ketika itu Allah SWT mengatakan kepada hambanya, hambaku minta apa yang kamu mau, apalagi Allah sebenarnya mancing. Allah mancing. Kemudian dia gak tahu minta apa lagi. Sampai 3 kali dia gak jawab. Kemudian Allah bukakan hijabnya. Ketika itu dia melihat Allah SWT. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada ahli surga ketika mereka melihat Allah SWT. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Amin. Dan itu dengan perjuangan di dunia. Itu nggak bisa dengan apa? Dengan angan-angan, nggak bisa dengan menikmati dunia. Makanya ada sebuah syair mengatakan mereka mengejar keselamatan di dunia. Mereka yatlubuna salamata fid dunya wa qad alimu anna salamata fiha tarku ma fiha. Mereka mengejar keselamatan di dunia, padahal mereka tahu keselamatan di dunia itu adalah dengan meninggalkan dunia. Bukan berarti habis ini kita pergi menjadi petualang di jalan-jalan, enggak. Maksudnya keluarkan dari hati kita. Zuhud itu bukan berarti tidak memiliki apa-apa di tangan kita. Zuhud itu artinya dunia ini jangan kita masukkan ke dalam hati kita. Karena kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati, rusak Pak. Hubungan keluarga rusak, hubungan tetangga rusak, hubungan persahabatan rusak. Kalau hati itu sudah masuk ke dalam kalau hati itu sudah dirasuki oleh dunia. Tapi kalau hati itu masih tetap bersih untuk akhirat, maka apapun yang terjadi tentang urusan dunia dia akan tetap bisa bahagia. Nah, jadi ini apa kelebihannya? Kembali kepada ayat yang tadi kita baca, surat Al-Mutaffifin ya. Surat Al-Mutaffifin itu Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa mereka di sana tuh berada di atas dipan-dipan, alal ara'iki yanzurun, ta'firu fi wujuhihim nadratan na'im. Mereka akan berada dalam kondisi wajah mereka bercahaya bahagia. Yusqawna min rahiqin makhtum, dihidangkan minum oleh Allah SWT. Kemudian di akhir ayatnya itu Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itulah yang harus dikejar oleh orang-orang ini. Kalau kalian ingin berlomba, itu yang harus kalian perlombakan. Itu jadi target. Itu jadi target. Kalaupun misalkan kita berlomba di dunia, ya silahkan. Tapi tujuan kita bukan dunia. Kita ingin ngambil proyek ini. Tapi bukan hanya sebatas proyek saja. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah berikan kepada dia ganjaran dunia, setelah itu Allah ikuti dengan bahwa ganjaran akhirat itulah adalah lebih baik. Jadi kita mengejar dunia itu bukan untuk sebagai tujuan kita. Dan itu kita bisa lihat, kita koreksi hati kita. Betulkah saya selama ini mengejar yang saya kejar sekarang ini adalah hanya untuk duniakah saja, ataukah betulkah saya sudah tujuannya adalah akhirat, sementara ini hanya sebagai wasilah saja, sebagai jembatan saja. Kita tanya diri kita. Kita sering-sering merenung untuk apa kita mengejar sesuatu itu. Jadi itu kata Allah SWT itu yang harus kita kejar. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah SWT mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Allah katakan bersegera. Jadi tidak lambat-lambat. Memang kalau ingin ke surga itu harus bersegera. Makanya Allah sudah tetapkan waktunya, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, kemudian asar, maghrib, isya. Orang Islam itu harusnya energik ya. Orang Islam itu harusnya sebelum orang lain bangun dia sudah bangun. Ketika orang lain sudah tertidur, misalkan dia masih beribadah kepada Allah, masih punya aktivitas, dan kemudian pada malam harinya dia punya waktu dengan Allah SWT. Nah, ini harusnya orang yang beriman sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, karena ampunan ini kuncinya nanti. Karena kita nggak lepas daripada dosa, kadang disengaja, kadang tidak, kadang terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Kita nggak bisa lepas daripada dosa. Maka Allah katakan bersegera kepada ampunan dari kalian, Tuhan kalian. Kejar ampunannya,
Kalau sudah dapat ampunannya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan surga itu seluas langit dan bumi, satu surga bukan sendirian atau di situ. Maksudnya surga itu digambarkan oleh Allah SWT sangat-sangat luas. Bumi kita ini kecil dibandingkan dengan surga. Bumi kita ini kecil. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa di hari kiamat nanti Allah memberikan surga kepada al-mujahid fisabilillah. Untuk mereka itu diberikan 100 derajat, 100 tingkatan surga. Mujahid fisabilillah. Jadi mujahid fisabilillah yang gugur fisabilillah diampunkan segala dosa-dosanya kecuali hutang. Nah, jadi ini masalah hutang juga. Kalau hutang yang berkaitan dengan manusia tetap mereka harus bayar. Tapi kalau seandainya ada mujahid fisabilillah yang dia tidak punya hutang, maka diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kita kan selalu berdoa, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Tapi pada saat sama kita minta nikmat juga yang akan dihisab, ya kan? Kan biasa kan doa kita gitu, ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Tapi pada saat yang bersamaan kita minta nikmat dunia juga. Padahal setiap nikmat dunia itu akan dihisab. Kan kita ambigu juga ini. Jadi cara malaikat jadi begini maunya gimana sih gitu? Kamu mau tanpa hisab atau mau dihisab? Ya, terserah, pilihannya ada dua, nggak apa-apa gitu. Maka dalam berdoa itu juga kita kadang-kadang harus cerdas juga. Maka tidak setiap doa juga kita aminkan. Ketika misalkan ada yang berdoa, ya kalau saya sendiri tidak semua doa saya aminkan. Saya lihat dulu, kira-kira cocok nggak sama saya gitu. Jadi ketika kita minta juga begitu. Nah, kalau orang mujahid fisabilillah, Allah berikan kepada mereka 100 tingkat surga, yang satu tingkatnya itu dengan tingkat berikutnya itu jaraknya bagikan langit dan bumi. Masya Allah. Masya Allah. Itu untuk para mujahid fisabilillah. Dan surga itu tingkatannya Allah yang tahu. Di dalam sebuah riwayat dikatakan 100, dan di dalam hadis yang lain dijelaskan yang 100 ini adalah untuk para mujahid. Artinya tingkatannya hanya Allah yang tahu. Tapi luasnya seluas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat itu Allah turunkan, yang dengan satu rahmat itu di dunia ini semua makhluk berkasih sayang. Ayam sayang sama anaknya, kucing sayang sama anaknya, manusia sayang sama anaknya, manusia sayang kepada yang lain. Itu kan ada rahmat. Itu hanyalah 1% rahmat kasih sayang Allah yang Allah turunkan untuk kita. Dibandingkan dengan 99% rahmat Allah yang lain, yang 99% ini Allah akan gunakan untuk menyayangi hamba-hamba yang beriman pada hari kiamat nanti. Jadi coba bayangkan betapa luasnya pemberian yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kalau di dunia saja dengan 1% kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia, betapa kita melihat indahnya sebuah kasih sayang. Ketika kita melihat ada kucing sayang sama anaknya, anjing sayang pada anaknya, singa sayang pada anaknya, manusia juga demikian. Dan di akhirat nanti 99 kali lipat kasih sayang Allah itu gunanya untuk memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang telah lulus atau telah menang di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Jadi nggak ada bandingnya dunia ini dengan akhirat. Akhirat itu nggak bisa dibandingkan. Makanya ketika di dalam surat Ad-Duha yang sering kita baca juga, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu demi Allah lebih baik bagimu daripada dunia. Tapi sekali lagi dunia itu betul-betul menipu. Dunia itu betul-betul menipu. Dunia itu betul-betul menyengsarakan. Makanya Raja Ali Haji mengatakan, barang siapa mengenal Tuhan, mengenal Allah, suruh dan tegah tiada menyalah. Ini Gurindam 12 pasal pertama. Barang siapa mengenal diri, taulah dia akan Tuhan yang bahri. Barang siapa yang mengenal akhirat, taulah ia dunia ini mudarat.
Kalau orang yang kenal akhirat, kita tahu nih surga gambarannya begini, kekal abadi, kenikmatan tidak bisa kita bayangkan. Kemudian kita dihadapkan dengan dunia, yang dunia ini menarik kita untuk mendekat kepada akhirat itu, maka tahulah orang yang kenal akan akhirat, tahulah dia ini dunia ini adalah sesuatu yang mudarat, bahaya dunia. Kalau bahaya berarti sikap kita hati-hati. Itu yang disebut dengan ketakwaan. Hati-hati di dunia. Bisa gara-gara dunia kita tidak dapat akhirat, dan alangkah banyaknya. Gara-gara dunia tidak dapat akhirat. Dan ketika dinikmati juga, ternyata dia tidak membahagiakan. Tidak membahagiakan ketika dia berusaha untuk, ya ini tujuan saya, ini yang saya kejar. Setelah dia sampai usia pada masa-masa tertentu, misalkan orang kaya selama puluhan tahun dihabiskan usia dia untuk mencari dunia, sampai dia dapatkan semua yang dia inginkan. Namun ya qadar Allah dan sunnatullah itu kan tidak bisa dirubah oleh manusia. Usia pun tetap memakan dia, tubuh dia dimakan usia, pikiran dia dimakan usia. Kemudian semuanya sudah dicabut dari dia, kenikmatan mata dicabut, kenikmatan makan dicabut, kenikmatan kesehatan dicabut, harta sudah banyak. Maka saat itu dia nggak akan merasakan nikmat dari apa yang selama ini dia kejar. Nah, masih mending kalau seandainya ada sebagian dari saudara kita yang muslim misalkan, dari kecil kemudian remaja, dewasa sampai tua ngejar karir dunia, jadi direktur bank, jadi pejabat tinggi, jadi pengusaha besar. Ketika sampai usia 65 tahun semua sudah berubah. Dulu nggak sempat ngaji, dulu nggak sempat belajar. Ketika usia sudah 65 tahun atau 60 tahun, barulah merasa kok diri ini kosong. Harta banyak tapi kok kosong. Jabatan tinggi kok kosong. Maka berusaha untuk mencari kebahagiaan. Mungkin di sana ada kebahagiaan. Pergilah dia datang ke musola, ngaji. Oh ternyata enak ya duduk di musola. Ternyata enak ya bisa ngaji. Ketika itu dia mulai sadar. Selama ini dia lupa. Ketika umur dia sudah 65 tahun baru dia sadar, oh ternyata enak ya, kenapa nggak dari dulu? Maka barulah mulai belajar Iqra. 60 tahun belajar Iqra, 60 tahun belajar ngaji, 60 tahun baru datang ke pengajian, lutut sudah goyang, otak sudah nggak konsentrasi, hati pun juga sudah arak-arak cemas antara diterima dan tidak lagi tenang. Itu masih mending dibandingkan dengan mereka yang ketika sampai tua, sampai mati tidak diberikan kesadaran oleh Allah SWT. Nah, maka akhirat itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang pasti. Maka jangan sampai dunia ini menyengsarakan kita. Di dalam surah Al-Insan yang tadi kita singgung sedikit, di situ Allah menjelaskan betapa ketika orang-orang ahli surga itu mereka tinggal santai-santai saja, mereka tinggal menikmati balasan dari Allah SWT. Mereka duduk di atas dipan-dipan, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Akan berkeliling untuk mereka. Jadi mereka tinggal, coba bayangkan seorang raja, saya mau anggur, bir, apa? Tinggal kalau di sana kan boleh. Ya kan ada 4 minuman. Ada air yang tidak akan pernah payau, ada susu yang enggak akan pernah basi. Kalau kita kan beli susu pagi, sore udah basi kan? Kemudian ada madu, pilihan dari Allah SWT, dan juga ada khamar. Jadi kita dikasih khamar. Jadi sabar-sabar aja kita, nanti akan minum khamar juga. Sampai mabuk nanti kan. Di sana mabuk nggak masalah. Ya terserah kita, terserah Allah. Tapi di sana la lagum fiha wala ta'thim. Di sana mabuknya dengan zikir, mabuknya dengan Allah SWT. Kalau di sini kan mabuknya dengan syahwat. Kalau di sana itu ya kan orang mabuk itu kan hilang kesadaran. Pokoknya seakan-akan nggak tahu apa-apa. Ketika mereka menatap Allah, mereka lupa semuanya. Itu kan mabuk juga namanya. Ketika mereka dibukakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia, mereka lupa segala-galanya.
Dan di akhirat itu juga tanpa tanpa aturan yang jelimet seperti di kita di dunia ini. Dan setiap orang itu sudah ada batas-batasannya, maka setiap orang itu diberikan bukan kaplingan-kaplingan yang 36, kalau sekarang 120. Kalau di sana tuh seluas apa yang kita mau. Makanya untuk mendampingi kita, Allah berikanlah kepada kita keluarga-keluarga. Jadi dulu kita di sini adalah anak beranak, nanti kita berkawan. Jadi Pak Desto dengan anaknya nanti berkawan, saya dengan anak saya nanti berkawan. Kenapa? Karena seumuran. Kalau masuk surga, nah, nanti dibangkitkan seumuran. Kita ini hanya numpang. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, kata Allah. Mereka itu adalah bersaudara. Nanti mereka bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling bertegur sapa. Di samping itu, ketika mereka kembali ke surga mereka masing-masing, mereka akan dihidangkan minuman. Minumannya itu dihidangkan dengan wadah-wadah yang terbuat dari perak. So, bayangkan, jadi kalau sekarang nih perak ini kita jarang menemukan perak dan memang tidak boleh ya, tidak boleh. Paling hanya bisa jadi cincin, kemudian jadi kalung. Kalau nanti di akhirat kita akan disuguhkan dengan wadah-wadah yang terbuat dari perak. Kita nggak perlu repot-repot. Ada yang mendatangkannya kepada kita. Allah katakan, siapa yang mendatangkannya? Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kepada mereka itu nanti akan berkeliling wildanun mukhalladun, anak-anak remaja yang Allah ciptakan khusus. Jadi nggak usah pikirkan nanti capek dia melayani kita. Nggak usah pikirkan, Allah menciptakan mereka dengan kekuatan yang Allah miliki. Allah titipkan pada mereka. Allah yang menanamkan. Istilahnya kalau Allah sudah berkata sesuatu, ya memang kenikmatan dia di situ gitu. Kenikmatan dia itu adalah ketika dia melayani kita. Dan itu namanya juga bidadari. Bidadari itu makanya kalau di dunia ini kita nggak akan ketemu bidadari. Nggak akan ketemu bidadari. Sesolehah-solehah perempuan belum lagi bidadari. Kenapa? Dia masih punya sesuatu untuk diri dia. Dia masih ingin dipertimbangkan. Kalau yang namanya bidadari itu nanti mereka apa yang disenangi suami dia itulah yang disenangi oleh dia. Di dunia ada nggak Pak? Kalau di dunia ini kan musyawarah dulu ya Bu ya, musyawarah dulu. Kalau gini gimana Pak? Kalau nanti Bunda gini, banyak ceritanya kalau di sini. Walaupun kita akrab, walaupun kita saling berkasih sayang, tapi kalau yang nama bidadari, kesenangan suami dia itu adalah kesenangan dia. Jadi dia tidak menggantungkan kesenangan dia pada hawa nafsu dia. Dia menggantungkan kesenangan dia kepada hawa nafsu suaminya. Aduh, kalau kita di dunia nggak akan dapat ya. Makanya di dunia ini nggak usah nyari bidadari, terima aja apa yang ada gitu. Itu kan bahasa itu aja, terima aja. Kalau dapat yang baik, dapat yang seagama, dapat yang sejalan, maka jaga baik-baik. Dan kata Rasulullah itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan itu adalah perempuan yang solehah. Jadi kita nggak usah mengukur keluarga dia begini, istrinya begini, nggak usah. Dan setiap kita ini nanti akan sebelum kita mati nih, yang ibu-ibu juga, yang bapak-bapak juga, di akhirat itu sudah punya pasangannya. Allah tuh sudah punya pasangan khusus untuk kita. Allah sudah punya pasangan khusus. Di dalam surat Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberikan catatan amal dia dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kita dihisab juga tapi ringan kalau catatannya dari kanan. Mudah-mudahan kita masuk di situ. Amin. Dihisab juga tapi ringan. Dan Allah katakan kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan kembali kepada keluarganya. Jadi dia sudah ditunggu sama permaisuri dia di sana di surga. Betul itu Pak. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ketika seorang perempuan menyakiti suami dia yang soleh di dunia, suami dia yang beriman, maka bidadari dia di dalam surga itu menggerutu.
Wahai fulana, hati-hati kamu. Kalau seandainya Allah murka nanti, dia cepatkan dia kembali kepadaku dan sebentar saja usia kamu dengan dia di dunia. Makanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi, salah seorang gubernur yang dipakai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia orang sangat zuhud. Mungkin kalau mohon maaf ibu-ibu zaman sekarang nggak akan kuat tinggal bersama dia. Ibu-ibu zaman dulu pun merasa kewalahan sama dia. Kenapa? Karena dia sebagai gubernur, baju yang ada di badan aja, bajunya cuma 2. Ketika satu dicuci, yang satu lagi dipakai. Begitu terus. Ada kalanya dia harus menunggu. Harus menunggu apa? Menunggu bajunya kering untuk bisa bertemu dengan rakyatnya. Ini istrinya merasa ini gubernur atau siapa sih? Kemudian istrinya protes sama dia. Sudah, kalau kamu nggak mau sama saya, di akhirat nanti Allah janjikan bidadari untuk saya. Itu lebih baik daripada kamu, kata dia. Setelah itu istrinya nggak berani ngomong lagi. Saya tidak menganjurkan, saya hanya menyampaikan. Jadi di akhir, dan itu real. Di dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman apa? Solhi ini lagi ngapal surah Ar-Rahman. Apa Solhi? Alhamdulillah minasyaitonir yang ada tentang masalah bidadarinya. Di dalam surah Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi orang-orang bertakwa yang beriman itu Allah sediakan bidadari lam yatmithunna insun wala jan. Tidak, bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pernah disentuh oleh jin, bahkan diciptakan murni. Itu namanya suci. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita sesuci-suci kita tetap lahir dari kemaluan, tetap lahir dari air mani seorang orang tua kita. Kalau mereka itu nggak pernah melewati itu, dan mereka tidak akan pernah haid. Demikian juga kita nanti juga tidak akan buang hajat. Yang perempuan yang masuk ke dalam surga nggak akan pernah haid, dan demikian juga bidadari. Yang kata Rasulullah SAW, setiap orang yang masuk ke dalam surga, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah itu diputihkan oleh Allah. Yang kulit-kulit hitam-hitam atau sawo matang sekarang ini, insyaallah kita nggak akan ketemu nanti. Nanti kalau Pak Adi, kok nggak kenal saya dulu di dunia ya? Dulu kayaknya gimana gitu. Tapi nanti di akhirat ternyata diputihkan oleh Allah SWT. Nggak ada lagi kerutan di wajah, bercahaya sudah. Nggak ada lagi uban. Usianya 33 tahun. Kebayang nggak? Pak Mirsal kembali 33 tahun. Oh keren. Nggak kebayang ya. Habis itu tinggi semampai lagi kan, masya Allah. Kaki normal lagi. Jadi itu dan itu real. Untuk masing-masing mereka itu diberikan istri-istri oleh Allah SWT, pasang-pasang hidup yang perempuan dinikahkan sebagaimana Siti Asyah, istri Fir'aun, sebagaimana dalam sebuah riwayat nanti akan dinikahkan dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Siti Maryam akan dinikahkan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan begitu juga setiap perempuan-perempuan yang beriman akan dinikahkan dengan ahli-ahli surga. Dan itu gak usah ditanya sekarang, gak usah kita nanti pasangan saya siapa, gak usah gitu. Yang pasti akan buat kita itu terpana. Nah, itu sedikit gambaran surga. Jadi sebagai balasan bagi orang-orang beriman. Dan yang terakhir barangkali tentang bagaimana kenikmatan surga yang paling minimal. Yang paling minimal nih, standar minimal ahli surga itu. Yang masuk surganya paling terakhir, orang sudah ribuan tahun menikmati surga, mereka baru masuk gitu. Jadi seorang hamba yang sudah hangus, sudah hitam dibakar oleh neraka,
kemudian Allah berikan kepada dia rahmatnya karena di dalam hati dia ada sedikit keimanan. Maka dikeluarkanlah dia dari neraka. Kemudian Allah tempatkanlah dia di sebuah tempat di luar neraka. Di luar neraka, kemudian di sana Allah tampakkan kepada dia ada sebuah pohon. Hamba ini tahu dia punya Tuhan, karena dia ada sedikit keimanan. Maka kemudian dia berdoa kepada Tuhan, ya Rabb, pindahkanlah saya ke sana. Udah lama di neraka, ingin berteduh sedikit. Pindahkan saya ke sana. Kata Allah, nanti kalau saya pindahkan kamu sana, nanti kamu minta lagi. Kata dia, ya Rabb, enggak ya Rabb. Saya janji, saya tidak akan pernah minta lagi. Pindahkan saja ke sana. Maka kemudian Allah pindahkanlah hamba ini ke sana. Dari situ Allah tampakkan kepada dia luar bagian surga atau taman gerbang surga. Nah, terasnya ya. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Rabb, bolehkah saya main-main dekat surga itu gitu? Kalau kita mungkin udah janji tadi. Dia minta kepada Allah, bolehkah saya main-main di taman surga gitu? Kemudian Allah katakan, bukankah kamu tadi bilang kamu gak akan minta lagi? Ya Rabb, saya janji saya tidak akan minta lagi. Seperti kita lah. Seperti kita dari dunia sampai akhirat sama gitu. Kemudian ya udah kalau gitu kamu janji ya, kamu gak akan minta lagi, kata Allah. Kemudian ya Rabb, saya janji. Kemudian ketika dia sampai di depan surga, di terasnya surga itu, kemudian dia lihat ahli surga kayaknya masih ada yang kosong. Maka saya bisa masuk. Kemudian dia minta lagi pada Allah, ya Allah, bolehkah saya masuk sebentar ke dalam surga? Allah bilang kepada dia, bukankah kamu sudah janji nggak akan minta lagi? Ya Rabb, tapi yang namanya nafsu ya, yang namanya keinginan. Dan dia tahu dia punya Tuhan, itu intinya. Dan dia tahu dia punya Tuhan. Akhirnya, kamu sudah janji kata Allah. Ya Rabb, ya tapi ya nggak bisa dilawan gitu, nggak bisa bohong lagi kan. Akhirnya sudah dimasukkanlah di dalam surga oleh Allah. Ya Rabb, terima kasih kata dia kepada Allah. Kemudian untuk kamu lagi ditambahkan 10 kali lipat lagi dari apa yang dia dapatkan. Kemudian dilipatkan lagi oleh Allah SWT sampai dia mengatakan, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb. Itu untuk yang minimal. Yang di kening dia itu ada tulisannya Jahannamiyun. Artinya mantan penghuni Jahannam. Ada tandanya di keningnya dia. Itu yang minimal. Makanya kita nggak usah buru-buru dengan dunia, nggak usah tertipu oleh dunia. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dan juga para nabi. Benar banyak kalau cerita tentang surga ini banyak sekali, dan waktunya sudah jam 6 pas. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.